Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang hambatan perdagangan non-tarif dan proteksionisme. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah hambatan perdagangan non-tarif. Meskipun tarif menurut sejarahnya telah menjadi bentuk hambatan perdagangan yang paling penting, namun terdapat berbagai jenis hambatan perdagangan non-tarif. Seperti yang pertama adalah kuota impor, selanjutnya pembatasan ekspor sukarela, kartel internasional, kebijakan anti dumping, dan yang terakhir adalah subsidi ekspor. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kuota impor. Kuota impor merupakan hambatan non-tarif yang paling penting. Kuota merupakan hambatan kuantitatif langsung berupa jumlah komoditas yang diperbolehkan untuk diimpor atau diekspor. Pengaruh kuota impor. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, pertanian, dan demi alasan raca pembayaran. Kuota impor sangatlah umum di Eropa Barat pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, kuota impor telah digunakan oleh seluruh negara industri pada umumnya untuk melindungi pertanian dan oleh negara berkembang untuk menggerakkan substitusi impor, produk manufaktur, dan demi alasan raca pembayaran. Yang kedua adalah pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela atau yang dikenal sebagai Voluntary Export Restraints atau VER adalah pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah pada jumlah barang yang dapat diekspor ke luar negeri selama periode waktu tertentu. Seringkali kata sukarela ditempatkan dalam tanda kutip karena pengekangan ini biasanya diterapkan atas desakan negara pengimpor. Yang ketiga adalah kartel internasional. Kartel internasional merupakan organisasi pemasok komoditas yang berlokasi di negara berbeda yang sepakat untuk membatasi output dan ekspor suatu komoditas dengan tujuan memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan organisasi. Contoh kartel internasional yang sangat terkenal adalah organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC. Hambatan non-tarif selanjutnya adalah dumping. Dumping adalah ekspor komoditi negara pengekspor minyak atau OPEC. Hambatan non-tarif selanjutnya adalah dumping. Dumping adalah ekspor komoditas di bawah biayanya atau setidaknya menjual komoditas dengan harga yang lebih rendah di luar negeri dibanding harga di dalam negeri. Pembatasan perdagangan untuk mengatasi dumping dibenarkan dan diperbolehkan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil dengan luar negeri. Pembatasan harga tersebut biasanya dalam bentuk bea cukai anti dumping agar menanggung kerugian perbedaan harga atau ancaman berupa pengenaan bea cukai semacam itu. Nah, ini selanjutnya adalah tabel 9.1. Ini menjelaskan tindakan anti dumping yang berlaku pada 30 Juni 2004. Nah, dari tabel 9.1 menjelaskan adalah rata-rata sekitar setengah pengutusan anti dumping dihentikan tanpa tindakan apapun, dan sisanya berakhir dengan pengenaan bea cukai atau eksportir yang menaikkan harga komoditas ekspor. Jumlah tindakan anti dumping meningkat dari 880 di akhir tahun 1997 menjadi 1349 di pertengahan tahun 2004. Yang terakhir adalah subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan pembayaran langsung, bantuan keringanan pajak pinjaman bersubsidi bagi eksportir negara tersebut atau eksportir berpotensi dan atau pinjaman berbunga rendah bagi pembeli asing untuk menggerakkan ekspor negara.
Dengan kata lain, subsidi ekspor dapat dianggap seperti dumping, meskipun subsidi ekspor ilegal menurut perjanjian internasional. Namun masih banyak berbagai negara yang menerapkannya secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya adalah ekonomi politik dan proteksionisme. Proteksi terlihat lebih mudah didapatkan oleh industri yang bersaing dengan produk-produk dari negara berkembang karena negara tersebut memiliki kekuatan politis dan ekonomi yang lebih lemah dibanding dengan negara industri yang sukses membatasi hambatan perdagangan terhadap ekspornya. Baiklah, saya akan melanjutkan analisis dari teman saya, yaitu tentang kebijakan perdagangan strategis. Kebijakan perdagangan strategis merupakan perkembangan terkini yang relatif maju dalam hal kebijakan perdagangan aktif dan proteksionisme. Menurut pendapat ini, negara dapat menciptakan dua keunggulan komparatif, atau melalui proteksi perdagangan sementara, subsidi, keuntungan pajak, dan program kerja pemerintah atau industri. Ketika kebijakan perdagangan strategis secara teoritis dapat memperbaiki hasil pasar di pasar oligopolistik terkait dengan eksternalitas ekonomi yang luas dan meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan negara. Penggagas dan pengusung teori ini bahkan mengakui kesulitan serius saat menjalankannya. Pertama, sangatlah sulit untuk memilih onang dan menyarankan kebijakan yang sesuai agar berhasil memeliharanya. Kedua, karena negara yang paling unggul menggunakan kebijakan perdagangan strategis di waktu yang sama, usahanya ternetralkan secara benar-benar sehingga keuntungan potensial bagi masing-masingnya mengecil. Next. Itu ada kebijakan industri dan perdagangan strategi melalui teori permainan. Oke, jadi untuk kebijakan industri dan perdagangan strategis, kita langsung ke contoh soal. Saya akan berusaha menjelaskannya dengan baik. Uh, Anggaplah bahwa Bodang dan Airbus sedang memutuskan apakah akan memproduksi pesawat baru. Anggaplah juga bahwa karena tingginya biaya pembuatan pesawat yang baru, seseorang produsen harus menguasai seluruh pasar dunia sendiri demi menghasilkan keuntungan. Katakanlah 100 juta dolar. Jika kedua produsen membuat pesawat masing-masing merugi sebesar 10 juta dolar, informasi ini tertera pada ini. Nah, ada yang pertama dari perusahaan Boeing dan Airbus. Mereka rugi sejumlah 10 juta dolar. Eh, Kasus di mana kedua perusahaan memproduksi pesawat dan masing-masing menanggung kerugian sebesar 10 juta dolar tertera pada baris pertama dan kolom pertama bagian tepi kiri atas. Jika hanya Boeing yang memproduksi pesawat, Boeing menghasilkan keuntungan 100 juta dolar. Jika hanya perusahaan Boeing saja yang memproduksi. Sementara Airbus tidak menghasilkan keuntungan atau baris pertama dari kolom kedua atau bagian tepi kanan. Di sisi lain, jika Boeing tidak memproduksi pesawat, sementara Airbus memproduksi, Boeing tidak menghasilkan keuntungan sementara Airbus menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta dolar. Nah, ini apabila salah satu perusahaan tidak memproduksi, maka perusahaan yang lain akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta dolar. Nah, terakhir, jika tidak ada perusahaan yang memproduksi pesawat, tidak ada yang menghasilkan keuntungan. Seperti baris yang paling kanan ini. Jika kedua perusahaan tidak menghasilkan produksi barang pesawat baru, maka tidak ada keuntungan. Next ya. Nah, tanggapan Amerika Serikat terhadap kebijakan perdagangan dan penargetan industri luar negeri. Secara umum, kebijakan perdagangan strategis dan perdagangan industri di dalam negeri Amerika Serikat menanggapi dalam membalas negara yang memerlukan kebijakan tersebut untuk merusak kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Oke,
Apa yang dimaksud tanggapan Amerika Serikat terhadap kebijakan perdagangan strategis dan targetan industri teknologi? Langsung saja ke contoh kasus. Contoh terbaik dari dukungan pemerintah pusat secara langsung, yaitu dari Amerika tentunya adalah SmartEdge Technology. SmartEdge didirikan di Austin, Texas pada tahun 1987 sebagai konsorsium nirlaba dari 14 perusahaan semikonduktor terbesar di Amerika Serikat dengan anggaran tahunan sebesar 225 juta dolar atau 100 juta dolar 100 juta dolar dari pemerintah dan sisanya dari 14 anggaran perusahaan. Tujuan Tujuannya adalah membantu mengembangkan teknik dasar perakitan chip komputer guna membantu anggotanya bersaing lebih baik dengan perusahaan Jepang. Di tahun 1991, Smartech menyatakan bahwa akibat dari usahanya, perusahaan chip komputer Amerika Serikat telah menangkis persaingan dari Jepang. Semenjak itu, Smartech telah menjadi swasta seutuhnya atau yakni tak lagi menerima bantuan keuangan pemerintah Amerika Serikat. Dan pada tahun 1998, Smartech mendirikan Smartech International, cabang yang seluruhnya dimiliki oleh 12 perusahaan komputer terbesar, termasuk beberapa perusahaan asing, dengan kantor pusat di Albany, New York. Amerika Serikat juga telah mengambil langkah unilateral untuk mendorong pasar asing terbuka lebih lebar bagi ekspor Amerika Serikat dan telah membahasnya dengan hambatannya sendiri terhadap negara yang gagal memberikan tanggapan. Contohnya adalah persetujuan semikonduktor pada 1991 yang disetujui Jepang untuk membantu produsen komputer Amerika Serikat memperoleh 20% saham dari pasar chip Jepang. Perjanjian tersebut diperbarui pada 1996, tetapi industri chip komputer Amerika Serikat dan Jepang hanya diminta untuk saling mengawasi pasar atau satu sama lain tanpa prasyarat pembagian pasar tertentu. Semenjak itu, perusahaan chip komputer Amerika Serikat telah merajai dunia kembali pada bidang ini, dan perjanjian tersebut tak lagi berlaku. Dan yang terakhir, selama dekade terakhir, Amerika Serikat telah mendebatkan hambatan dari Uni Eropa berupa impor pisang dari Amerika Tengah dan Karibia, atau dari perkebunan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan larangan impor Uni Eropa berupa daging sapi Amerika yang dibesarkan dengan hormon dan produk atau biji yang secara genetis diubah. WTO umumnya telah mengatur keberatan Amerika Serikat dalam perselisihan ini dan meminta Uni Eropa untuk menghapus hambatan perdagangan tersebut atau menghadapi bea cukai pembahasan Amerika Serikat. Pada tahun 1998 dan 1999, Amerika dan Rusia pada Maret 2002, Amerika Serikat membebankan bea anti-doping terhadap impor baja dan dari Uni Eropa, Jepang, Korea, dan Brazil. Dan Amerika Serikat mengenakan 30% biaya impor baja dari Rusia, Brazil, Jepang, Cina, yang mana WTO memutuskan bahwa hal tersebut ilegal dan Amerika Serikat menghapusnya pada Desember 2013. WTO juga memutuskan subsidi sebesar 3 miliar dolar yang dihibahkan Amerika Serikat bagi petani katunya ilegal pada kasus yang digugat oleh Brazil pada 2004. Seperti yang telah kita lihat di bagian 93.e, WTO memutuskan untuk tentang keinginan pajak yang dihibahkan Amerika Serikat bagi ekspornya menurut ketetapan Franklin Sales Corporation mengenai undang-undang pajak. Jadi di sini lebih tentang menjelaskan tanggapan Amerika tentang membuat kebijakan untuk memiliki keuntungan sebesar-besarnya untuk Amerika Serikat itu sendiri. Next. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kebijakan perniagaan Amerika Serikat. Sejarah kebijakan perniagaan Amerika Serikat dimulai dari Trade Agreement Act 1934 dan kemudian membahas pentingnya General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, lalu adanya Trade Expansion Act
1963 dan hasil dari putaran Kennedy mengenai kesepakatan dagang, dan yang terakhir Trade Reform Act 1974 dan hasil putaran Tokyo mengenai kesepakatan dagang. Maaf tadi salah pencet. Next, itu Trade Agreement Act 1934. Awal tahun 1930-an, perdagangan dunia secara umum dan ekspor Amerika Serikat pada umumnya menurun dengan tajam akibat yang pertama, penurunan aktivitas ekonomi besar-besaran di seluruh dunia sebagai imbas dari depresi bedar. Yang kedua, mohon maaf ini tipe ini dari depresi besar. Nah, yang kedua itu tulisan pada 1930 berupa Smooth Highway Tariff Act, di mana rata-rata biaya impor di Amerika Serikat mencapai puncak sebesar 59% pada tahun 1932, yang memicu pembahasan oleh luar negeri. Smooth Highway Tariff Act mula-mula diperkenalkan guna membantu petani Amerika, namun melalui pergantian Kongres. Tarif yang besar dibebankan bagi impor manufaktur. Tujuannya yang jelas merugikan bigger the neighborhood guna membatasi impor dan menggerakkan pekerjaan di dalam negeri. Demi membalikan tren yang mengarah ke penurunan perdagangan dunia yang tajam, Kongres Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Roosevelt yang baru memberikan Trade Agreement Act 1934. Prinsip umum yang melekat pada undang-undang ini menjadi dasar bagi seluruh undang-undang perdagangan berikutnya di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut memindahkan perumusan kebijakan perdagangan dari Kongres yang berpemikiran lebih politis ke Presiden dan memberi wewenang Presiden bersama negara lain untuk menyepakati penurunan tarif yang menguntungkan sebesar 50% dari tingkatan yang ditetapkan pada Smooth Highway Tariff Act. Trade Agreement diperbarui sebanyak 11 kali sebelum digantikan pada 1962 oleh Trade Expansion Act pada 1947. Rata-rata biaya impor Amerika Serikat sebesar 50% di bawah biaya impor pada 1934. Trade Agreement Act 1934 dan seluruh undang-undang perdagangan selanjutnya didasarkan pada prinsip yang menguntungkan negara. Next, yaitu ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. GATT merupakan organisasi internasional dibentuk pada 1947 dan berpusat di Jenewa, Swiss, yang mengajukan perdagangan lebih bebas melalui kesepakatan dengan multilateral. Awalnya GATT digagas akan menjadi bagian dari beberapa pihak. Oke, GATT merupakan bagian Organisasi Perdagangan Internasional atau ITO yang piagamnya disepakati di Havana pada 1948 untuk mengawasi perdagangan internasional ke ITO. GTA bersandar pada 3 prinsip. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang kedua, penghapusan hambatan perdagangan normatif. Yang ketiga, perundingan antar negara dalam memecahkan perselisihan dagang di dalam rangka GATT. Tentunya ada perjanjian lain yang yaitu diantara Trade Expansion Act tahun 1962, yaitu pada putaran Kennedy. Trade Expansion Act 1992 memberi wewenang kepada presiden untuk menyepakati penurunan tarif lintas batas hingga 50% dari tingkatan tahun 1962 dan menghapus bea cukai satunya yang besarnya 5% atau kurang pada 1962. Undang-undang ini menggantikan pendekatan produk demi produk dari Trade Agreement Act sebagai tambahan Undang-Undang 1962 menyediakan Trade Adjustment Assistance atau TAA. Selanjutnya ada Trade Reform Act 1974 dan putaran Tokyo. Menurut wewenang Trade Reform Act 1974, AS turut serta dalam kesepakatan tarif multilateral yang dikenal dengan putaran Tokyo. Tata cara bagi negara dalam menerapkan hambatan perdagangan non-tarif juga ditentukan demi mengurangi pengaruh yang membatasi hambatan normatif tersebut. Tatanan ini meliputi yang pertama adalah persetujuan akan tata usaha pemerintah, yang kedua keseragaman
penerapan bea cukai pada kasus penyeimbangan dan anti-dumping. Ketiga, sistem preferensi umum bagi ekspor manufaktur, semi manufaktur, dan lain-lain. Oke, saya akan jelaskan tentang perjanjian Trade Act 1984 dan 1988. Dan ini yang terakhir, Trade Reform Act tahun 1974 diikuti oleh Trade and Tariff Act 1984. Hukum tersebut memiliki tiga putusan utama. Yang pertama, hukum tersebut memberi wewenang pada presiden untuk menyepakati perjanjian internasional guna perlindungan hak milik intelektual dan untuk menurunkan hambatan perdagangan dalam bentuk jasa, produk berteknologi tinggi, dan investasi langsung. Kedua, hukum tersebut menjabarkan preferensi sistem umum yang memberikan akses yang lebih disukai bagi negara berkembang Amerika Serikat. Yang ketiga, hukum tersebut memberi wewenang bagi kesepakatan yang mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan Israel. Kesepakatan tersebut berdasarkan putusan dari undang-undang ini yang diimbau oleh AS demi kesepakatan dengan multilateral baru atau putaran Uruguay. Seperti itu. Mohon maaf bila penyampaian kami kurang jelas dan kalau ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.